Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya membawa saringan untuk santan. Walaupun ini tutup makanan, tetapi kalau kita membutuhkan saringan untuk santan, yaitu kelapa yang diparut kemudian kita remas-remas dengan air dan santannya keluar untuk masak. Santannya itu setelah diperas-peras kemudian mengumpul, disaring supaya ampasnya tidak ikut, dan kemudian santannya itu bisa kita pakai untuk masak. Ampasnya bisa kita pakai untuk ngepel lantai kita supaya bersih dan kinclong. Sementara santannya intinya adalah untuk masak biar terasa gurih dan membuat orang ketagihan. Tapi bisa juga untuk tudung kepala. Itu kalau orang Korea, hakim-hakim memakai tudung kepala. Tetapi untuk tudung saji makanan juga. Intinya adalah ini bisa dipakai untuk memeras santan kental. Inti dari kelapa adalah santan itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengatakan bahwa dia tidak akan meniadakan hukum Taurat. Jangan engkau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan, aku datang untuk menggenapinya. Barang siapa menghilangkan hukum Taurat satu iota pun atau satu titik pun, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau mendapat bagian yang terkecil. Dan kalau kamu juga mengajarkan ke orang lain bahwa kamu mengurangi satu iota pun dari hukum Taurat, maka kamu juga akan mendapat yang terkecil dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tentu Yesus mengatakan menggenapi hukum Taurat. Itu bukan hukum yang banyak panjang lebar. Sebetulnya hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Kasih dari Tuhan, dari Yahweh yang diberikan kepada bangsa Israel ketika zaman Musa, dan mereka semua diberi sebagai tanda kasih. Kemudian mereka juga diberi aturan-aturan hukum untuk hidup bersama secara ajaran Yahweh sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, tentu ajarannya itu baik, tetapi kadang orang mengambil untuk keuntungan sendiri, menyelewengkan. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus akhirnya menggunakan hukum itu untuk menyerang orang lain, menggunakan hukum itu untuk mencari keuntungan diri sendiri, memutarbalikkan hukum itu untuk mendapatkan sesuatu yang keuntungan pribadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya Yesus pernah mengatakan apa inti hukum itu. Yesus mengajarkan hukum itu adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang utama dan terutama. Dan orang Yahudi yang benar langsung menanggapi, benar Tuhan, Guru, bahwa memang hukum yang utama dan terutama adalah mencintai Tuhan dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang berbicara tentang teks hari ini. Kenapa Yesus mengajarkan, dulu kamu punya dengar perintah, kasihilah orang-orang yang mengasihi kamu. Tapi aku sekarang mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Pasti ini berubah. Kenapa Yesus mengatakan satu titik atau satu iota pun tidak akan diubah? Padahal iota itu artinya adalah bagian terkecil dari huruf Ibrani. Jadi bagian terkecil dari
huruf Ibrani itu adalah yota, maka Yesus sudah mengubah seperti kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi Yesus mengatakan, aku mengatakan kepadamu, kasihilah mereka yang membenci kamu, dan berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu sudah lain. Kemudian Yesus mengatakan, dulu kamu mendengar kabar, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sekarang aku mengatakan kepadamu, kalau kamu dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dulu engkau mendengar berita, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi sekarang jangan membunuh misalnya. Yesus mengatakan, tetapi aku mengatakan kepadamu, kalau kamu bilang kepada orang lain, kafir, jahil, maka kamu sudah layak mendapat hukuman. Karena sama juga dengan membunuh seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, tentu ini adalah sesuatu yang menarik. Karena kadang-kadang Yesus mengatakan diperas hukum yang utama dan terutama dari hukum Taurat. Itu yang digenapi oleh Tuhan. Pandangan lama tentang legalitas, formalitas, hukum yang dibaca secara tekstual itu diubah oleh Yesus dengan hukum baru, yaitu hukum yang semangat kasih. Karena semangat hukum lama itu pun adalah kasih. Maka hukum baru yang dibawa Yesus dengan tidak mengubah hukum lama, maksud dan hakikat hukum lama, yaitu kasih tadi. Memang Yesus tidak mengubah satu iota pun, karena rencana Allah sudah lama. Tetapi Yesus ingin membersihkan efek-efek dari hukum Taurat yang kemudian dipakai oleh orang-orang Farisi dan orang Yahudi untuk keuntungan sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, Matius juga masuk ke dunia orang-orang Kristen Yahudi pada pertama kali itu. Tulisan-tulisannya menurut para penafsir juga berbicara tentang kepada orang-orang Kristen Yahudi. Maka Matius mengatakan dia terus terang terhadap budaya-budaya Yahudi, tidak perlu menerangkan seperti Injil Markus, tetapi Matius sudah mengandaikan pembacanya tahu semua tentang budaya tradisi Yahudi. Hukum Taurat juga tahu semua. Maka mereka yang memuja hukum Taurat, sementara Matius menulis surat atau Injil untuk orang Kristen Yahudi yang sangat menghormati Musa dan Taurat, maka tentu saja dia akan berhati-hati untuk menulis bahwa dia menghormati Taurat, menghormati Musa, maka tidak akan diubah apa yang dihormati oleh mereka, yaitu Taurat dan Musa itu. Karena semuanya itu akan menjadi pintu masuk bagi Matius untuk mewartakan ajaran baru Yesus, yaitu kasih. Ajaran lama yang kata Matius dibungkus dengan hal-hal yang baru, tetapi jiwa hakikatnya sama. Kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan umat manusia. Maka mari kita memasuki dan menikmati masa Prapaskah ini. Masa di mana Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dengan cara-cara baru, tetapi perintahnya tetap lama, yaitu mengasihi. Cara-cara barunya adalah membuat orang-orang berpengharapan, membuat orang-orang bergembira di dalam penghayatan imannya, membuat orang-orang semakin berharap kepada Tuhan, dan akhirnya membuat orang-orang ingin berbagi kasih kepada sesamanya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.